Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Falevi, NPM E1B021034, Prodi Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi diksi. Dosen pengampu Bapak Wisman MPD. A. Pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat untuk menggunakan makna suatu gagasan dalam penyampaiannya, untuk menghasilkan suatu cerita yang tepat dan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Diksi bukan hanya berarti pilih-memilih kata. Istilah ini bukan saja digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan suatu peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. B. Makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang terkandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif disebut makna konseptual. Makna konotatif. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. C. Kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang digunakan dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna yang lebih luas, karena tidak ada yang lebih spesifik menjelaskan makna ini. Sedangkan kata khusus adalah kata yang dipakai dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna terbatas, lebih spesifik, dan cakupannya sempit, yang menjelaskan sesuatu dengan benda, tempat, waktu, bentuk, peristiwa, dan sebagainya, serta tidak dapat diperluas lagi. D. Kata abstrak dan konkret. Abstrak adalah komponen penting di sebuah karya tulis ilmiah. Terletak di halaman awal karya tulis ilmiah. Isinya adalah rangkuman dari penelitian yang dilakukan. Abstrak memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi karya tulis ilmiah secara ringkas. Abstrak memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Memudahkan pembaca untuk menangkap inti atau esensi dari karya tulis ilmiah secara cepat. 2. Abstrak juga dapat dijadikan sebagai pedoman pembaca dalam membaca karya tulis ilmiah, mengikuti rincian informasi, analisis, dan argumen penulis. 3.
Abstrak membantu pembaca dalam mengingat poin penting dalam karya tulis ilmiah. Pengertian konkret. Istilah kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. 2. Ujar bicara. 3. Satuan unsur bahasa terkecil yang dapat diujarkan sebagai bahasa yang bebas. Sinonim. Secara etimologi, kata sinonimi atau disingkat sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan shin yang berarti dengan. Maka, secara harfiah kata sinonimi berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. F. Pembentukan kata. Pembentukan kata disebut juga morfologi, sedangkan morfologi adalah subsistem yang berupa proses yang mengolah leksem atau huruf menjadi kata. Bahasa mempunyai aspek bentuk dan aspek makna. Aspek bentuk merujuk pada bentuk wujud dan visual suatu bahasa, sedangkan aspek makna merujuk pada pengertian yang ditimbulkan oleh wujud visual bahasa itu. G. Kesalahan pembentukan kata dan pemilihan kata. 1. Kesalahan pembentukan kata. A. Kesalahan bentuk kata. Faktor afiksasi memegang peran penting dalam pemakaian bahasa Indonesia, khususnya dalam segi pembentukan kata. Menurut posisinya, afiksasi atau imbuhan bahasa Indonesia terbagi atas 3 jenis imbuhan: jenis awalan, akhiran, dan sisipan. B. Kesalahan bidang imbuhan. Akhiran merupakan jenis imbuhan atau afiksasi yang menduduki posisi akhir kata bentukan. Ada 3 macam akhiran bentukan utama bahasa Indonesia, yaitu akhiran an, kan, dan i. Dalam peristiwa pembentukan, kata ketiga akhiran itu tidak mengalami perubahan bentuk. C. Kesalahan berbahasa dalam penggabungan imbuhan. Dalam peristiwa pembentukan kata, sering terjadi peristiwa penggabungan imbuhan, baik antara awalan dengan awalan ataupun antara awalan dengan akhiran. Dalam hal ini, terdapat 2 macam penggabungan, yaitu penggabungan yang dilakukan secara serempak dan penggabungan yang dilakukan secara bertahap. Dua, kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. A. Penanggalan awalan me. B. Penggalan awalan ber. C. Peluluhan bunyi C. D. Penygunaan kata dasar. E. Bunyi S, K, P, dan T yang tidak luluh. F. Awalan ke yang keliru gunaan. G. Pemakaian kata akhiran ir. H. Pendanaan yang tidak serasi.
I. Pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap. C. Pemakaian akronim atau singkatan. K. Penggunaan kesimpulan, keputusan, penalaran, dan pemungkinan. I. Penggunaan kata yang hemat. M. Analogi. N. Bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. H. Ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada sebuah bahasa yang salah satu unsurnya tidak bisa dihilangkan alias diganti. Ungkapan idiomatik adalah kata-kata yang memiliki sifat idiom yang tak terkena kaidah ekonomi bahasa. Ungkapan yang bersifat idiomatik terdiri atas 2 alias 3 kata yang bisa memperkuat diksi di dalam tulisan. Contoh pemakaian ungkapan idiomatik. Menteri Dalam Negeri berjumpa Gubernur Ahok. Salah. Menteri Dalam Negeri berjumpa dengan Gubernur Ahok. Benar. Jadi, yang benar adalah berjumpa dengan. Contoh, sehubungan dengan, berhubung dengan, sesuai dengan, sejalan dengan, bercocok dengan.